Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Rice Nursanti SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 Universitas Mataram. Pada hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran biologi materi mekanisme pernapasan pada manusia di kelas 11 MIA di SMA Negeri 3 Borong. Untuk lebih jelas, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Mari kita menyaksikan. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Pada hari ini, silakan penuhi kita dalam doa. Marilah kita serta hati. Izinkanlah saya berdoa ini secara dalam Bapa dan Silakan. Sekarang Ibu absen ya. Tidak hadir hari ini siapa? Semua. Oke. Baik. Hari ini kita akan memulai materi kita, yaitu materi tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian harus bisa mengetahui proses pernapasan pada manusia. Ya. Terus yang berikut, kalian bisa mengetahui melalui pengamatan video menganalisis proses pernapasan pada manusia, dan kalian bisa juga mengaitkan sistem pernapasan yang terdapat pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, tadi lalu kita sudah menjelaskan tentang struktur pernapasan pada manusia ya. Di sini Ibu mau tanya kembali, yang dimaksud dengan sistem pernapasan itu apa? Oke, ini. pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Ya. Sebagian bisa? Ya. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu yang dimaksud dengan sistem pernapasan. Terus yang berikut, coba kalian sebutkan alat-alat sistem pernapasan pada manusia. Ayo. Hidung. Ya, sekarang. Yang pertama hidung. Yang kedua rongga mulut. Yang kedua rongga mulut. Yang ketiga lari. Yang ketiga lari. Yang keempat trakea. Yang keempat trakea. Yang kelima bronkus. Yang kelima bronkus. Yang keenam bronkiolus. Bronkiolus apa lagi? Yang ketujuh alveolus. Alveolus atau apa? Ya? Pulmo. Oke. Nah, sebelum melanjutkan ke materi berikut, di sini Ibu sudah siapkan ada soal. Di sini kalian bisa menjawab soal pretest ya. Di sini Ibu sudah siapkan 5 soal. Ya, bisa baca tidak di dalam? Bisa. Nah, silakan kerja soal yang ada di dalam. Ininya 10 menit ya. Ya, Bu. Kalian sudah? Sudah. Silakan. Sebelum kita mengamati bersama videonya, di sini bahwa kita tahu manfaatnya itu atau ya makna dari
sistem pernapasan pada manusia, mekanisme pada pernapasan pada manusia, agar kita lebih tahu mendalam bagaimana proses mekanisme pernapasan yang terdapat pada manusia. Dan kita perlu juga menjaga baik semua alat pernapasan yang ada pada diri kita masing-masing, ya, mulai dari hidung, ya, sampai di pulmo, ya. Kita harus memperhatikan baik itu. Bagaimana caranya supaya kita menjaga kita punya alat pernapasan yang terdapat pada diri kita. Nah, untuk lebih dalam, kalian bisa mengamati video ini lewat video yang ditayangkan yang kalian amati sebentar. Di sini ada video mekanisme pernapasan itu seperti yang ada pada video ini. Melalui video yang kita sudah tonton bersama, itu adalah proses mekanisme yang terjadi pada pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kalian sudah melihat atau mengamati dengan benar? Sudah jelas? Videonya sudah jelas? Nah, sekarang kita membagi dalam 4 kelompok, bagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita mengerjakan soal secara kelompok. Mari kita bentuk dalam kelompok. Ayo, bentuk dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 1 di sini. Berdiri. Berdiri sudah. Nah, SPP-nya coba perhatikan ke sini. Cari pasangan masing-masing. Cari pasangan masing-masing. Ya. Sudah cari pasangan masing-masing? Siapa yang belum dapat pasangan? Ayo cari cepat. Di belakang. Ayo. Sudah? Maju 3 kali. 1, 2, 3. Mundur 3 kali. 1, 2, 3. Maju mundur 3 kali. 1, 2, 3. Sebelum kerja soal, perhatikan yang baik petunjuk yang ada di LKPD, ya. Perhatikan yang baik itu ada petunjuknya. Sesudah itu kalian bisa mengerjakan soal. Ayo silakan diskusi bersama. Ibu beri waktu 10 menit. 10 menit untuk diskusi kelompok. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita presentasi hasil diskusi secara bersama. Untuk diskusinya hari ini sampai di sini ya untuk diskusinya. Nah, siapa yang bisa mengaitkan atau memberikan kesimpulan dari materi yang kalian sudah kalian sudah bahas secara bersama tadi itu, mulai daripada alat-alat pernapasan, mekanismenya itu. Siapa yang bisa? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk menjelaskan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyebutkan alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama hidung, yang kedua rongga mulut, yang ketiga nadi, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh alveolus. Baik, itu saja dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 jawaban nomor 1 itu bagaimana? Bagus. Ya.
Kelompok yang pertama yaitu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat tadi apa? Bakia. Yang kelima? Habis itu? Dan ya, itu adalah apa? Alat-alat pernapasan yang terdapat pada manusia. Nah, untuk nomor 2 itu dijawab oleh kelompok 2, sedangkan kelompok 1 silakan. Pada kelompok 2 silakan untuk berdiri. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mempersilakan salah satu teman kami untuk menjelaskannya. Nomor 2, uraikan mekanisme pernapasan dalam manusia. Mekanisme pernapasan dada. Pasti inspirasi pernapasan dada sebagai berikut: otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, udara masuk ke paru-paru. Masih inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah sebagai berikut: otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, udara keluar dari paru-paru. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Tanggapannya bagaimana? Jawaban untuk nomor 2. Ya? Sudah jelas? Itu adalah mekanisme pernapasan dada ya. Pernapasan dada itu ada mekanisme inspirasinya dan ada ekspirasi ya. Ya. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Ya. Terus untuk nomor 3 dijawab oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 itu silakan untuk berdiri. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mengungkapkan atau akan menjawab hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk kelompok saya. Oke, terima kasih. Pernapasan pada perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yakni sebagai berikut. Fase inspirasi pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut: sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, udara masuk. Fase ekspirasi pernapasan perut. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut: otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, udara keluar dari paru-paru. Oke, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya Ya, oke. Itu hasil dari diskusi dari kelompok 3. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Ya? Sudah jelas? Sudah. Di situ tadi berbicara tentang mekanisme pernapasan perut ya. Di pernapasan perut ini juga ada mekanisme inspirasinya dan ada mekanisme ekspirasinya. Ya. Di situ sudah jelas tadi ya. Sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, untuk jawaban nomor 4 itu diberi kesempatan kepada kelompok 4. Silakan berdiri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Kami sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Uraikan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
pertukaran oksigen. Kebutuhan oksigen setiap individu berbeda-beda tergantung pada umur, aktivitas, berat badan, jenis kelamin, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Dalam keadaan biasa, jumlah oksigen yang dibutuhkan sebanyak 300 ml per hari per individu. Pertukaran karbon dioksida. Proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida (PCO2) dalam sel tubuh lebih tinggi dibanding di kapiler vena, sehingga CO2 didifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Ya. Bagaimana kelompok yang lain tanggapannya? Jelas. Di sini kepada kelompok 4, Ibu silakan untuk duduk. Terima kasih. Di sini tadi berbicara tentang pertukaran oksigen ya. Pertukaran oksigen ini di mana yang terdapat pada mekanisme pernapasan pada manusia. Ya. Kebutuhan oksigen setiap individu itu berbeda ya, baik itu pada umur ya. Umur, di situ ada aktivitas, berat badan, jenis kelamin, dan jumlah makan yang dikonsumsi. Ya. Sedangkan untuk pertukaran karbon dioksidanya, di situ proses respirasi terjadi pada sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2 dalam sel tubuh lebih tinggi dibandingkan di kapiler vena ya, sehingga CO2 berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Ya, itu adalah proses pertukaran oksigen dan pertukaran karbon dioksida yang terdapat di dalam mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Ya, oke. Untuk diskusinya hari ini sampai di sini ya untuk diskusinya. Nah, siapa yang bisa mengaitkan atau memberikan kesimpulan dari materi yang kalian sudah kalian sudah bahas secara bersama tadi itu, mulai daripada alat-alat pernapasan, mekanismenya itu. Siapa yang bisa? Atau kalian mengerti tidak dengan inspirasi dan ekspirasi? Ya? Kalau inspirasinya tadi itu seperti apa? Ya, inspirasinya udara masuk. Ya, udara masuk, perhatikan baik-baik. Ya, lepaskan semua apa yang ada di kalian punya tangan ini. Kalian buatkan inspirasi. Ya, duduk santai, jangan duduknya santai. Ya, sekarang kalian bisa buat inspirasi. Ayo, inspirasi. Lepas perlahan. Inspirasi itu berarti proses apa? Menarik? Ya, maksudnya udara ya. Ya. Sedangkan ekspirasinya itu mengeluarkan dari apa? Udara dari dalam perut. Ya. Tadi ada proses pernapasan dada dan ada proses pernapasan perut. Ya? Perut ya. Perut dan dada. Ada proses pernapasan perut dan ada proses pernapasan pada dada. Di situ ada fase inspirasinya ya. Fase inspirasi dan fase ekspirasi yang terdapat pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, coba perhatikan di situ secara bersama. Kalau proses pernapasan inspirasi yang terdapat pada dada itu seperti apa? Coba jelaskan satu kali lagi. Pada dada. Ayo ini. Pada dada bagaimana? Ya, coba mana? Inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Otot antara tulang rusuk atau musculus intercostalis external berkontraksi. Tulang rusuk terangkat atau posisi datar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar masuk ke paru-paru. Ya, itu adalah fase inspirasi pernapasan dada ya. Ya. Di situ fase inspirasi pernapasan dada, mekanisme inspirasi pernapasan dada, otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar.
udara luar masuk ke paru-paru. Terus sedangkan fase untuk inspirasi pernapasan perut itu berbeda ya. Kalau fase pernapasan perut itu bagaimana? Ya, ini fase pernapasan inspirasi pada perut itu Setelah rongga dada berkontraksi, posisi dari melengkung dari mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara dari luar. Itu untuk inspirasi. Sedangkan untuk ekspirasi pernapasan perut, mekanisme ekspirasi pernapasan perut, yang pertama, otot diafragma direlaksasi, posisi mendatar menjadi melengkung kembali, paru-paru mengepis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara dari luar, lalu udara keluar dari paru-paru. ya, itu untuk fase ekspirasi pernapasan perut. Ya, sedangkan pernapasan dadanya itu yang pertama otot antara tulang rusuk. Ya, fase ekspirasi pernapasan dada yang pertama itu otot antara tulang rusuk. Relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara keluar. Ya, udara keluar dari dalam paru-paru. Ya, itu adalah mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Ya. Sedangkan untuk pertukaran oksigen dan pertukaran karbon dioksida itu sesuai dengan umur ya. Sesuai dengan umur. Habis itu di saat kita melakukan aktivitas ya, di saat kita melakukan aktivitas dan tidak melakukan aktivitas itu kan berbeda toh ya. Proses pernapasan kita itu di saat melakukan aktivitas itu berarti berbeda. Coba kalau di saat kita duduk diam seperti di dalam kelas kan berbeda toh ya. Kalau kita melakukan aktivitas di luar sana berarti sudah berbeda lagi. Begitupun melalui umur. Di saat kita makan juga begitu ya. Ya. Ya, untuk LKPD-nya itu dikumpul sebentar supaya bisa diambil nilainya. Nah sekarang itu adalah kesimpulan sedikit tadi daripada mekanisme pernapasannya. Ya, sebelum kegiatan penutup kalian harus mengikuti lagi atau melaksanakan post test ya, mengerjakan lagi soal post test ya. Ya, kalian siapkan kertas supaya bisa mengerjakan soal post test yang ada ini.
lagi 2 menit. Ada yang sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, mari kumpul. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kalian akan mengerjakan soal yang ada pada buku. Lihat di halaman di belakang itu, di nomor berapa itu. Nanti kerjakan soal ini di rumah ya. Ini adalah pekerjaan rumah yang kalian akan kalian kerjakan. Ya. Nah, sampai di sini dulu hari ini materi kita. Terima kasih banyak. Mari kita tepuk tangan. Nah, sekarang kita ditutupi dengan doa penutup. Ayo. Pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan aktivitas pelajaran mengajar kami. Semoga materi atau ilmu yang diberikan oleh ibu guru dapat bermanfaat bagi kami semua. Jika kami puji hari ini esok